Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki bab 2 KD 3.2 dan 4.2 gerak pada benda. Pada bab ini yang akan kita pelajari adalah gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari gerak lurus terlebih dahulu. Gerak lurus. Nah, tujuan kita mempelajari gerak lurus adalah yang pertama, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang kedua, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. 3. Menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu. 4. Melakukan percobaan gerak lurus pada benda. 5. Melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, sekarang perhatikan pada gambar ini ada beberapa hewan di hutan, di rumah yang sudah tidak ditinggali lama. Di sini bisa kalian lihat ada gambar apa saja di situ. Ya, ada gambar burung, ada kucing, dan silahkan kamu amati ada gambar apa lagi. Apakah semua hewan di situ bergerak? Apa saja hewan yang bergerak di situ? Nah, yang tidak bergerak hewan apa saja? Mengapa demikian? Kita pelajari sekarang pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan posisi sebagian atau seluruh benda atau makhluk hidup dari titik acuannya atau titik awal benda atau makhluk hidup diam. Jarak dan perpindahan. Kita lihat di sini ada gambar kucing yang sedang bergerak. Nah, arah kucing itu bergerak dari pohon yang ada batunya ke arah bunga, kemudian ke arah yang ada tikusnya. Nah, ini geraknya. Jaraknya yang ditempuh dari batu yang ada pohonnya sampai ke tikus. Nah, berapa jarak serta perpindahan kucing ini? Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi jarak kucing bergerak adalah 8 meter ditambah 6, jadi 14 meter. Jarak termasuk besaran skalar atau tidak mempunyai arah. Jadi arahnya tidak tentu. Itu jarak. Nah, sekarang lihat contohnya bola yang sedang bergerak. Nah, ini arahnya tidak tentu. Nah, ini yang disebut dengan jarak. Nah, sedangkan perpindahan ini arahnya lurus tertentu. Jadi walaupun bola bergerak jaraknya sepertinya panjang jauh, tetapi perpindahannya hanya sedikit dari titik acuan awal ke titik bola berhenti. Demikian juga yang dilakukan oleh kucing. Jarak dan perpindahannya itu berbeda. Perpindahan adalah panjang antara posisi awal dan akhir. Jadi untuk perpindahan kucing adalah akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 akar 110. Jadi perpindahannya hanya 10 meter, tapi jarak yang ditempuh oleh kucing untuk berpindah 14 meter. Itu contohnya seperti itu.
Perpindahan termasuk besaran vektor, jadi mempunyai arahnya tertentu. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu mengukur jarak tempuh. Rumusnya V sama dengan S dibagi T. V itu kecepatan, S jarak, T waktu. Alat untuk mengukur kelajuan atau GPS Global Position System. Ini alat untuk mengukur kelajuan. Kecepatan yaitu mengukur perpindahan. Rumusnya V sama dengan delta S per T. Alat untuk mengukur kecepatan disebut speedometer. Kita pelajari untuk gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Nah, jadi kecepatannya tetap sehingga percepatannya 0. Kalau dilihat grafiknya seperti ini. Gerak lurus atau GLB. Jarak, kecepatan tetap, percepatannya 0. Seperti ini grafiknya. Persamaan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Grafiknya seperti ini. Luas atau jaraknya. X sama dengan V kali T, maka V sama dengan S per T. T sama dengan S per V. X tadi adalah jarak, V kali T. V adalah kecepatan, jarak dibagi waktu. Waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Ini rumusnya, rumus GLB. Contoh soal GLB. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan A. Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon atau 4 detik dan 5 sekon atau 5 detik. B. Waktu yang diperlukan setelah menempuh jarak 3 km. Penyelesaiannya, setiap kali menyelesaikan soal fisika seperti ini, maka harus kalian tulis secara lengkap. Mulai diketahui dari soal yang ada, diketahui di sini kecepatannya 15 meter per sekon, maka ditulis diketahui V sama dengan 15 m per s. Lalu ditulis di bawahnya ditanyakan. Ditanyakan di sini ada dua. Yang pertama jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon, maka ditulis di sini yang A jarak sama dengan titik-titik setelah kecepatannya atau jaraknya 4 sekon, setelah waktunya 4 sekon. Nah, kemudian S yang kedua setelah 5 sekon. Jarak yang kedua setelah 5 sekon itu berapa? Kemudian T waktunya untuk pertanyaan yang B. Waktu yang diperlukan berapa setelah menempuh jarak 3 km? Jadi T-nya berapa setelah jarak yang ditempuh 3 km? 3 km sama dengan 3000 meter. Lalu jawab. Untuk T waktu 4 sekon, maka jawabannya rumusnya seperti tadi, S sama dengan V kali T. 15 V kali T, T-nya 4 sekon. Jadi jaraknya 60 meter.
Untuk waktu yang 5 sekon, maka S sama dengan V kali T sama dengan 15 kali 5 sama dengan 75 meter. Itu jawaban yang A. Kemudian yang B, waktunya. Rumus waktu tadi adalah T sama dengan S per V. Nah, ada 3000, jaraknya 3000 meter dibagi kecepatannya V-nya 15. Jadi 3000 dibagi 15. Jadi waktu tempuhnya adalah 200 sekon. Dipahami ya? Contoh soal lagi. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama A 4 sekon, B 10 sekon, dan C 1 menit. Ya, dilanjutkan. Ini grafiknya. Grafik dari pertanyaan. Diketahui V-nya tadi kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, ini kecepatannya tetap. Ditanyakan jarak apabila waktunya 4 sekon, yang B jarak ketika 10 sekon, yang C jarak 1 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka jawabnya untuk T 4 sekon, maka S sama dengan V kali T sama dengan 5 kali 4, 20 meter. Untuk yang B, T sama dengan 10 sekon, maka S sama dengan V kali T sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 meter. Yang C untuk T 60 sekon atau 1 menit, maka S sama dengan V kali T sama dengan 5 kali 60 yaitu 300 meter. Itu tadi GLB, gerak lurus beraturan. Sekarang GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap atau konstan. Diperhatikan, besar percepatan. Percepatan lambangnya adalah A kecil. Percepatan sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V dibagi perubahan waktu atau delta T. Atau bisa dirumuskan seperti ini, A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan VT min V0. Jadi V akhir, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. T juga demikian, T akhir dikurangi waktu awal. T itu waktu. Atau bisa dipersingkat menjadi VT dikurangi V0 dibagi T. Sehingga VT min V0 sama dengan A kali T. Percepatan kali waktu. Sehingga bisa dituliskan rumusnya VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif, maka A lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua adalah perlambatan, yaitu bila A-nya negatif, atau A lebih kecil dari 0. Contoh soal untuk GLBB. Seseorang mengendarai sepeda motor. Mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 sekon, kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Penyelesaiannya, diketahui V pertama, kecepatan pertama 18 km per jam. 18 km per jam sama dengan 18.000 meter dibagi 1 jam itu 3.600 sekon. Atau bisa ditulis 5 meter per sekon.
18.000 dibagi 3.600, 5 meter per sekon. V2-nya 54 km per jam atau 54.000 meter per 3.600 sekon. 15 meter per sekon. T-nya 10 sekon. Ya, setelah 10 sekon T-nya. Ditanyakan A atau percepatan. Maka jawabnya adalah A, rumusnya dulu ditulis A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 min V1, kecepatan akhir dibagi kecepatan awal dibagi delta T, yaitu 15 dibagi 5, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi 10. Tuh. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, ini gambar grafik GLBB. Percobaan mengukur kecepatan menggunakan ticker timer atau pengetik waktu. Nah, ini adalah alat ticker timer. Nah, berhubung sekarang sekolahnya jarak jauh, tidak bisa langsung praktek, jadi kamu lihat percobaan seperti ada pada video ini. Ini alatnya, kemudian menggunakan pita ticker timer yang dipasang pada alat ticker timer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan. Nah, ini kecepatannya akan diukur, bisa menggunakan batu baterai. Nah, seperti ini nanti ada hasilnya berupa titik-titik yang diciptakan oleh mesin pengetik ini di sini. Nah, ini titik-titik yang dihasilkan. Nah, ticker timer ini bisa untuk mengukur percepatan dan perlambatan. Nah, bagaimana titik-titik yang terbentuk? Ini contohnya titik-titik yang terbentuk pada pita ticker timer. Pada GLB, gerak lurus beraturan, titik-titik yang terbentuk memiliki jarak yang sama, seperti ini. Kemudian pada GLBB ada dua macam. Apabila geraknya dipercepat, maka titik-titik yang terbentuk jaraknya semakin renggang. Bila GLBB-nya diperlambat, maka titik-titik yang terbentuk jaraknya semakin rapat, seperti ini. Nah, itu penjelasan tentang gerak lurus. Nah, untuk gerak lurus ini ada satu pertanyaan yang ada pada tugas 3. Tugas 3 kalian nanti kerjakan di MS Team. Nah, dari gerak lurus ada satu pertanyaan yang nanti kalian kerjakan di tugas 3 pada MS Team. Pertanyaannya, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, hitunglah berapa kecepatan yang dialami mobil. Nah, sampai di sini video untuk gerak lurus. Nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.